Halo semua, kembali lagi di Jaring Movie. Kali ini kami akan menceritakan film tentang situasi menegangkan di dalam sebuah penjara vertikal yang membuat kesenjangan antar tahanan. Di mana penjara ini memberikan makan para tahanannya secara beruntun sesuai tingkatan penjara itu, mulai dari paling atas sampai paling bawah. Dan sebelum kita masuk ke alur cerita filmnya, aku mau ngucapin terima kasih buat semua yang udah setia nonton, subscribe, dan support channel ini. Aku juga mau minta tolong buat kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dan di like ya. Dan kalau ada saran untuk film yang kalian mau aku bikinin ceritanya, coba komen di bawah ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. ¡Nivel 6, amigo! ¡Voy a tope! ¡Voy a tope! ¡Voy a tope! ¡Voy a tope! ¡De esta llego arriba! Awal film dimulai dengan seseorang bernama Goreng yang baru sadar di sebuah penjara tingkat 48. Awalnya, Bang Goreng ini berusaha untuk akrab dengan teman satu selnya yang bernama Trimagasi. Namun temannya ini sangat cuek kepadanya. Gasi menjelaskan kalau penjara di sini memberikan makanan pada tahanannya secara berurutan dari tingkat 1 dan seterusnya melalui lubang di tengah. Beberapa saat kemudian makanan mereka pun datang, tapi makanan itu sudah sangat berantakan. Ternyata sel yang berada di tingkat rendah hanya akan mendapat sisa makanan dari tingkat yang lebih tinggi. Bang Goreng jadi nggak nafsu makan setelah melihat makanan itu. Karena menurutnya itu adalah sisa makanan dari 94 orang yang berada di 47 lantai di atasnya. Dan daripada kelaparan, Bang Goreng mengambil satu apel yang belum tersentuh untuk dimakan nanti. Waktu makan mereka akhirnya habis dan meja makan itu turun ke tingkat berikutnya. Bang Goreng merasa kalau di selnya tiba-tiba menjadi sangat panas. Gasi langsung menjelaskan itu karena apel yang diambil oleh Bang Goreng. Peraturan di sini hanya boleh makan saat waktunya makan. Dan jika mereka menyimpan makanannya, maka suhu di sana bisa tiba-tiba naik sampai mereka terbakar atau suhu bisa turun sampai mereka mati kedinginan. Saat mereka sedang istirahat, tiba-tiba lampu merah menyala. Dan ternyata itu adalah waktu meja makan mereka kembali ke tingkat paling atas. Keesokan harinya, seperti biasa, Bang Goreng tidak menyentuh makanannya. Setelah makan, Gasi bercerita dia di sana karena ia tidak sengaja mengakhiri nyawa seseorang. Waktu itu, dia sedang kesal dan melempar TV-nya keluar jendela. Naasnya TV itu mengenai seseorang. Karena itulah dirinya bisa berakhir di sini. Di sini, Gasi juga diberitahu kalau ada ratusan tingkat di sana. Bang Goreng yang mempunyai niat baik ini mencoba untuk menghubungi lantai atas dan bawahnya agar semua orang bisa kebagian makanan. Namun penjara bukanlah tempat yang sebaik itu. Di hari ketiga, Bang Goreng sudah mulai menyentuh makanan yang berantakan itu dan ikut memakannya. Saat Bang Goreng dan Gasi sedang menghabiskan waktu mereka, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan seseorang yang jatuh dari tingkat yang lebih tinggi. Dan tak lama, waktu makan mereka pun tiba. Namun ada seorang wanita yang bernama Miharu ikut turun di meja makan itu. Gasi memberitahu kalau Miharu selalu turun setiap bulan bersama meja makan itu untuk mencari anaknya. Saat waktu makan mereka selesai, Miharu juga ikut turun bersama dengan meja itu. Orang-orang di lantai bawah berusaha untuk menahannya dan melakukan sesuatu yang buruk pada Miharu. Namun Miharu dapat menghabisi 2 orang yang berada di sel itu dengan mudah dan turun lagi ke tingkat berikutnya. ¡Déjale
Setelah itu, Bang Goreng dan Gasi menghabiskan waktu seperti biasa. Dan bahkan sekarang Bang Goreng sudah tidak memperdulikan tentang etika makan seperti dulu. Saatnya untuk Bang Goreng dan Gasi berpindah sel. Gasi memberitahu kalau setiap bulan penjara akan mengeluarkan gas tidur dan saat mereka sadar, mereka akan berada di tingkat dan dengan orang yang berbeda jika teman satu sel mereka mati. Singkat cerita, Bang Goreng tersadar. Dia di dalam keadaan terikat di tempat tidurnya. Hal itu dikarenakan mereka berada di tingkat 171. Di tingkat itu biasanya tidak akan tersisa sedikit pun makanan. Gasi merasa Goreng lebih muda dan kuat darinya, sehingga dia berencana untuk memakan Bang Goreng secara perlahan. Benar saja, saat waktu makan tiba, hanya gelas dan piring kosong yang tiba. Bahkan sisa tulang pun tidak ada. Awalnya Gasi tidak melakukan apapun kepada Bang Goreng. Namun setelah beberapa hari tidak makan, akhirnya dia mulai mencoba untuk memakan daging Bang Goreng. Untungnya Miharu tiba di sana dan langsung menyerang Gasi. Dia juga memberikan pisau milik Gasi ke Bang Goreng. Karena sudah kehilangan akal sehat akibat kelaparan dan stres, Bang Goreng langsung menghabisi Gasi saat itu juga. Lalu ia pun tak sadarkan diri. Setelah selama dirinya tak sadar, Miharu mengobatinya. Dia juga mulai memotong Gasi dan memberikan dagingnya ke Bang Goreng supaya dia makan dan bisa bertahan hidup. Setelah menyelamatkan Bang Goreng, Miharu pun langsung turun ke tingkat berikutnya lewat meja makan. Waktu pun berlalu dengan cepat dan waktunya untuk pindah lantai lagi. Saat ini Bang Goreng sudah terbiasa untuk memakan Gasi yang bahkan sudah membusuk dan dipenuhi oleh belatung. Di sini dia mulai berhalusinasi kalau Gasi masih hidup. Porque ya somos iguales, asesinos los dos. Saat Bang Goreng sadar, dia dibangunkan oleh anjing yang bernama Ramses milik Imo, teman satu selnya yang baru. Dan saat ini dia berada di tingkat 33. Ternyata Imo sudah kenal dengan Bang Goreng karena dirinya lah yang menginterview Bang Goreng sebelum dia masuk ke sini. Imo sama seperti Goreng yang masuk ke sana demi tujuan tertentu. Dia menjelaskan kalau tempat ini seperti tempat eksperimen. Karena jika semua orang makan sesuai dengan kebutuhannya saja, maka seharusnya makanan yang disediakan cukup untuk semua orang sampai lantai terbawah. Saat waktu makan tiba, Imo hanya makan sedikit meski makanan di depannya sangat berlimpah. Dan saat waktu makannya habis, Imo mencoba untuk berbicara ke orang yang berada di bawah untuk makan seperlunya saja dan menyisakan makanan untuk orang yang berada di bawah. Namun mereka tidak peduli. Setiap hari pun Imo selalu melakukan hal yang sama dan mengingatkan orang di bawahnya. Señores, por favor. Señores, por favor. Señores, por favor. Sabar, sabar. Sampai Bang Goreng mengancam mereka kalau dia akan mengotori makanan-makanan itu dengan kotorannya jika mereka tidak melakukan instruksi dari Imo. Haces exactamente lo que dice la señora, me voy a cagar en vuestra comida todos los días. Namun bukan hasil ini yang diharapkan Imo karena dia berharap dapat meyakinkan orang-orang bukan dari sebuah ancaman. A ver si ahora podríamos convencer a los de arriba. No, los de arriba no me escucharán. ¿Por? Porque no puedo cagar hacia arriba, señora.
Saat waktunya makan, tiba-tiba ada Miharu yang sudah tidak sadarkan diri di meja makan itu. Bang Goreng dan Imo langsung menyelamatkannya sampai tidak sempat makan. Namun suhu di sana tiba-tiba saja menjadi sangat dingin. Ternyata anjingnya Imo mengambil makanan tanpa sepengetahuan mereka karena tidak sempat diberi makan saat menyelamatkan Miharu. Untungnya Bang Goreng menyadari hal itu dan langsung membuat keadaan menjadi normal. Saat mereka beristirahat, Bang Goreng memberikan kasurnya untuk Miharu. Namun saat mereka tertidur, Miharu malah mengakhiri nyawa anjing milik Imo untuk menjadikan makanannya. Dan saat waktu makan selesai, Miharu kembali turun ke lantai selanjutnya untuk menemui anaknya lagi. Singkat cerita, waktunya Bang Goreng untuk berpindah tempat lagi. Kali ini dia berada di tingkat 202. Karena melihat angka itu, Bang Goreng berhalusinasi lagi akibat traumanya saat bersama dengan Gasi. Tak lama, Imo meregang nyawa karena penyakit yang dideritanya. Bang Goreng pun mulai kehilangan akal sehatnya. Dia bahkan memakan kertas dari buku yang dibawanya demi bertahan hidup. Dan dia akhirnya memakan jenazah rekan satu selnya yang sudah meninggal. Waktu pun berlalu dan sudah waktunya Bang Goreng pindah tempat lagi. Saat ini dia bersama orang yang sangat energik bernama Baharat dan dia berada di tingkat 6. Me llamo Barat y voy a tope, hermano. ¿Ya estás aquí? Saat mereka beristirahat, Bang Goreng pun mengajak Baharat bekerja sama untuk memastikan semua orang yang berada di lantai terbawah mendapatkan makanan. Baharat pun menyetujuinya dan mereka pun mulai membuat senjata dari apapun yang berada di sekitar mereka. Solo un loco abandonaría el nivel 6. O dos locos que vayan a tope. Saat mulai turun, Baharat pun bertemu dengan kenalannya. Bang Goreng bilang kalau mereka akan mulai membagikan makanan di lantai 50. Karena lantai yang lebih tinggi akan bisa makan setiap hari tidak seperti lantai-lantai di bawahnya. Namun sebelum mereka sampai di lantai 50, Baharat bertemu lagi dengan kenalannya yang sangat bijak. Dos ahora mismo. Estáis pisando la comida, estúpidos. Dia mengapresiasi niat mereka dan bekerja sama. Menurutnya, mereka harus meninggalkan suatu simbol agar pesan yang mereka ingin sampaikan dapat diterima oleh admin penjara. Con un símbolo. Sehingga mereka memutuskan untuk mengembalikan sebuah hidangan yaitu panakota secara utuh sebagai pesan mereka. Setelahnya, mereka pun melanjutkan misi mereka untuk membagikan makanan secara merata. Saat sampai di lantai yang cukup dalam, tiba-tiba meja tidak berhenti di tiap lantai karena tidak ada satu orang pun yang hidup. Bahkan ada beberapa orang yang turun dari lantai dan menghabisi yang lainnya hanya untuk menjadikan mereka makanan. Bang Goreng dan Baharat pun bertarung dengan mereka. Untungnya Bang Goreng dan Baharat bisa memenangkan pertarungan itu meski mereka berdua mendapatkan luka yang cukup parah. Sampai akhirnya mereka sampai di tingkat 333 dan makanan yang tersisa di meja makan itu hanyalah panakota yang mereka jaga sebagai sebuah pesan untuk admin penjara. Tapi meja makannya langsung turun lagi dan di bawahnya hanya ada kegelapan. Baharat masih memegang panakota itu, namun anehnya tidak terjadi apapun pada lantai itu.
Tak lama mereka menyadari kalau ada seorang gadis kecil di sana. Awalnya mereka bingung apakah mereka harus memberikan makanan itu atau tetap menyimpannya sebagai sebuah pesan untuk admin penjara. Tapi akhirnya mereka sepakat memberikan makanannya untuk anak kecil di sel itu dan beristirahat di sana. Saat bangun, Bang Goreng pun menghampiri Baharat, tapi sayangnya dia sudah tidak bernyawa akibat luka dari pertarungan sebelumnya. Keesokan harinya, Bang Goreng pun mengajak anak kecil itu untuk ikut turun bersamanya lewat meja makan itu. Sampai akhirnya meja makan itu berhenti. Ia pun turun dari meja makan itu dan melihat anak kecil itu kembali ke tingkat teratas. Dan film pun selesai.